Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, di sini ada bagian tubuh tumbuhan ya, ada akar ya, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Kira-kira apa saja ya fungsinya ya? Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika terterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang berikutnya adalah bunga dan biji. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, yang berikutnya bagian tubuh tumbuhan adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis itu adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selain daun itu ada lagi yaitu batang dan buah. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya itu daging buahnya. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji ini merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani itu terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Rani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Rani. Wah, segar sekali tentunya ya rumah Rani. Di sini ada sebuah gambar yang merawat
tanaman itu ternyata tidak hanya Lani, tapi adiknya juga. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Jadi tanaman Lani tumbuh dengan subur. Berbeda dengan adik Lani ini. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering sekali mengingatkan adiknya. Namun adiknya lupa. Ia lebih senang menonton televisi. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Kasihan sekali ya. Lani merawat tanamannya sedangkan adiknya tidak dirawat. Ketika kita sudah berani untuk mengambil keputusan merawat sebuah tanaman, kita harus bertanggung jawab untuk merawatnya. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Segar. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Mati semua ya, gak dijarawat, gak dijaga. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Ayo, sudah dirawat belum? Mengapa kita harus merawatnya? Ya tentu agar tanaman tersebut memberikan manfaat kepada kita dan tetap terjaga kelestariannya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Mari kita buat pertanyaan berdasarkan gambar. Di sini ada gambar A, B, dan C yang memiliki topik berbeda-beda. Dalam membuat pertanyaan ya berdasarkan gambar ini itu ada syaratnya. Ya, agar kita bisa memberikan pertanyaan yang baik ada kriterianya. Apa saja Kak itu? Nah, di sini ada pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaannya itu sesuai topik. Jadi berdasarkan gambarnya itu apa, ya? Di gambar A itu ada gambar Lani sedang menyiram tanaman. Tentu kamu harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Yang kedua, antar pertanyaan itu berkesinambungan. Jadi nyambung pertanyaan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menggunakan bahasa yang benar. Dalam membuat pertanyaan itu ada kata mengapa. Mengapa itu adalah kata yang baku dan yang salah itu adalah kata kenapa. Jadi silahkan menggunakan kata mengapa ya, jangan kenapa. Nah, kemudian pertanyaan yang baik itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pertanyaan yang baik itu juga menggali banyak informasi. Jadi informasinya itu nggak sedikit, ya banyak informasi yang digali. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi sesuai dengan gambar tadi ya, pertanyaannya harus fokus. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang baik itu bukan jawaban iya atau tidak ya. Jadi pertanyaan itu jangan ya atau tidak ya, pertanyaannya itu harus menggali banyak informasi. Nah, itu dia kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan siapkan pertanyaan yang baik dan benar sesuai dengan gambar yang Bu Visi sajikan tadi. Gambar tersebut bisa kita cek di buku paket tematika. Terima kasih, semangat belajar selalu. Salam untuk ayah ibu di rumah.